Tok tok tok. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang. Boleh duduk ya? Oh, ya silakan masuk, Mas. Maaf. Iya. Ya jadi sebelumnya saya Mbak yang semalam ngechat itu saya Sam yang ngechat Mbaknya via WA. Iya. Tidak ya Mbak ya, tahu ya Mbak. Ya sini kayak mau konsultasi gitu, mau kayak ada cerita gitu, ada kayak kendala juga sih. Kayak sempat kepikiran gitu sih Mbak gitu. Namanya sebelumnya udah tahu kan nama saya siapa? Setahu saya sih cuma Mbak Uut gitu sih manggilnya. Mungkin ada lainnya gimana? Mungkin saya manggilnya gitu baiknya manggil Mbak atau mungkin udah Ibu gitu. Oh, manggilnya senyamannya Masnya aja, mau Mbak ya boleh, manggil Ibu juga nggak apa-apa. Iya kalau manggil Ibu sih kayak kelihatannya gimana gitu ya. Nggak Ya udah apa-apa. manggil Mbak aja berarti. Iya, Iya. seenaknya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Uut Mutaharo yang akan menemani Mas Sam untuk mendengarkan keluhannya pada siang hari ini ya. Iya. Dari mana, Mas? Dari Surabaya Mbak. Sengaja jauh-jauh ke Gresik katanya bisa kayak ada tempat konsultasi gitu kalau misalnya ada kayak kendala-kendala gitu sih gitu. Makanya ya udah sengaja aja sih siang ini nyempetin datang gitu. Tahu infonya dari mana? Dari temen sih kebetulan jurusan di apa itu UMG kalau nggak salah katanya. Oh iya, Universitas Muhammadiyah Gresik. Iya, kayaknya temennya mbaknya juga sih kalau nggak salah. Namanya siapa? Kalau nggak salah Rizke gitu sih, bukan ya mbak? Oh, Apa Rizky, sepupu anak itu? Lumajang gitu ya? Iya, kok ngerti? Oh iya, berarti temannya mbak? Iya, seangkatan dulu. Oh iya. Mas Sam kesini pakai mobil apa motor atau Grab? Bareng temen sih kebetulan tadi, jadi ikut temen mobil gitu. Sekalian mau ke rumah temen yang di Gresik juga minta anterin ke sini gitu. Capek ya pastinya ya. Saya ambil minum dulu ya. Boleh boleh. Misi. Iya, makasih mbak. Silakan minum dulu Mas. Oh iya, boleh mbak, mari mbak. Apa? Sampean udah pernah konseling apa belum sebelumnya? Ini kayak first time gitu sih. Jadi sebelumnya belum pernah gitu. Ini juga disaranin temen juga gitu sih katanya coba konsultasi aja. Oke. Jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi gini, konseling ini adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu seorang yang sedang menghadapi masalah. Jadi saya ini di sini berusaha untuk membantu atau meluruskan permasalahan yang sedang Mas Sam hadapi pada saat ini. Seperti itu. Sebelum kita mulai, bisa untuk mengisi data-data Mas Sam dan surat persetujuannya ya. Oh iya. Ini namanya nama lengkap ya mbak ya? Iya, nama lengkap. Ini alamatnya sesuai yang di KTP apa yang sekarang aja gitu? Yang dari KTP aja nggak apa-apa. Jadi sekarang juga nggak apa-apa sih. Takutnya KTP-nya dibuat dari tahun lama. Iya. Dan boleh saya lihat? Udah. Nih. Bener nggak mbak? Oh iya benar sih. Oh iya udah. Cukup ya mbak? Ya. Itu tanda tangan udah juga gitu. Oke, makasih. Baik, sebelumnya Mas Sam tidak perlu khawatir tentang masalah yang sudah dituliskan saya. Insya Allah lembaga kami akan menjaga dan merahasiakan permasalahan yang sudah terbuka di dalam lembaga kami ini. Berarti ini nanti bakal private banget gitu ya mbak? Nggak siapa tahu gitu takutnya malah diangkat kisah nyata jadi novel gitu. Enggak bakalnya menjadi andian kok, dia dirahasiakan. Oh iya, emang juga ada kontraknya juga. Mas Sam di Surabaya itu rumah sih apa? Kebetulan rumah ngikut sih, masih kayak kontrak sama teman-teman gitu. Namanya Mas Sam asli mana? Aslinya dari Gresik.
bisa kita mulai Mas Em? Ya iya bisa mungkin. Cerita ini langsung kayak keseluruhan gitu ya Mbak? Ya boleh, seenaknya Mas Em. Gini sih Mbak, sebenarnya kayak ini mikirnya bukan yang masalah yang berat banget gitu enggak, cuma emang ya sempet kepikiran juga gini, masalahnya udah nggak tahu ini baru kayak udah masuk ke masa remaja dewasa dewasa gitu kan, itu udah mulai kayak ada circle-circlean gitu ya Mbak, kayak udah kayak pertemanan kita itu udah malah kayak milih-milih gitu Ya, udah masa waktunya masa milih-milih. Nah di samping itu kan gini sih Mbak, kan aku kan sekarang basicnya mahasiswa gitu, mahasiswa di Surabaya di universitas, salah satu universitas di Surabaya gitu. Kan udah hitungannya kan aku juga anak pertama kan, ya siapa sih yang nggak pengen kayak kita itu sukses dulu gitu kan ya kan. Makanya pas waktunya oh ini aku udah ngerasa udah tambah tua nih, kayak kapan sih, kan aku juga punya adik-adik gitu, pengen ya ngelanjutin buat bantu orang tua gitu. Jadi kayak aku malah mikirnya gimana kayak buat sukses itu lebih cepat gitu loh Mbak, malah kayak itu malah jadi beban moral sendiri, paham gak sih Mbak? Kayak apalagi kalau aku lihat di FYP banyak orang kayak sukses muda malah bikin kayak ngiri banget gitu sih. Lah yang masalahnya itu pas waktunya kayak di circle aku gini sih, kayak teman-teman sejurusan, teman-teman tongkrongan, situ itu malah kayak tahu nggak sih Mbak, kayak circle yang negatif ya gitu Mbak. Masalahnya emang yang di circle itu bukan kayak yang ngedukung gitu sih, kayak lebih ke toxic gitu, yang negatif gitu loh Mbak. Misalnya kayak aku nyobain hal baru, misalnya kayak aku nih cari kerja gitu, nyoba sampingan, malah kayak dari temen-temen itu kurang support. Semisal kayak ada usaha juga gitu, nyobain usaha, mereka itu bukannya kayak aku nggak ngarep mereka beli gitu, enggak, cuma ya minimal ya dukung kek, bantu promosi kek gitu. Tapi malah dari temen-temen itu malah kayak ya gitulah, malah kayak ada ngilokno gitulah kalau bahasa Jawanya gitu. Makanya kalau dari situ kayak gimana sih gitu sih. Emangnya temannya Mas Em itu yang dibilang kebanyakan hal negatifnya itu seperti apa sih? Ya kayak apa sih ya, kalau dari temen-temen sendiri tuh kalau nggak ngerti ya, aku basically mereka mungkin ekonominya mungkin ya udah tinggi gitu, emang nggak perlu Minder, Mas Em minder. bukan minder, tapi lebih ke mereka itu malah mikirnya ya udah tiap hari ya udah kayak nongkrong terus gitu, main iya gitu. Makanya kalau dari aku pengen kayak ayolah, masa kalian nggak pengen kayak masa gini-gini aja. iya kayak gitu, lebih ke situnya gitu sih Mbak. Jadi emang lebih kayak ya udah seputar gitu-gitu aja terang-terangannya. Misalnya ada temen yang pengen maju, sedangkan kurang supportnya. sedangkan kalian ini sebagai cowok gitu ya. Bener lah, kalau emang cewek kan ya udah santai-santai aja, misalnya nongkrong ya udah, yang penting dapet cowok, dapet suami sukses ya udah kaya. Ya nggak gitu Mas, tapi ada juga sih perempuan yang kuliah sambil bekerja. Iya sih, Tergantung ekonomi orang tua sih kalau menurut saya. Namanya kalau boleh tahu kerjaan kedua orang tua Mas ini apa sih? kalau yang dari ayah itu sendiri ya kayak usaha gitulah, ada usaha-usaha gitu. Kalau dari orang tua gitu yang cewek itu guru gitu. Usaha itu udah berapa lama Mas? Kurang ngerti sih kalau dari lamanya, emang mungkin pas udah emang dari bujangnya gitu sih, kalau dari sebelum nikah kayaknya sih mungkin, cuma nggak tahu pernah nyulik gitu sih. Kalau ibunya jadi guru udah berapa lama juga? Udah cukup lama, dari saya SD mungkin, saya TK mungkin itu udah mulai ngajar deh mungkin gitu ya. Udah lumayan lama banget ya sampai masih kuliah ya? Kuliah sekarang udah belasan tahun ya, puluhan puluhan gitulah, hampir 20-an mungkin. Emangnya Mas ini berapa bersaudara? Kalau saya itu 3 sama saya. Makanya anak pertama ya? Anak pertama juga. Jadi kepikiran kok cuma gini-gini aja, pengen bantuin orang tua. Makanya kayak pengen gantiin gitulah, kasihan kayak orang tua juga udah tambah tua juga kan, nggak terus-terusan bisa kayak ngidupin. Mungkin dari saya sendiri kayak basically-nya ya ekonomi cukup gitu, bukan yang kaya banget gitu, cukup gitu. Cuma orang tua kan udah mulai tua juga gitu, dari saya kayak pengen gantiin. Bener sekali gitu sih. Lah di situ malah kesayanya itu jadi beban banget gitu, kan gak sih? Kayak mikir kuliah
mikirnya ya gimana cuan gitu. Mas Em kalau kuliah ini sambil ikut organisasi apa kuliah aja? Kalau organisasi ngikut sih. Apa itu? Himpunan lebih ya di himpunannya. Enggak ke BEM-nya tadi sih. Lebih ke jurusan ya? Iya, itu di bagian event lah. Itu yang kayak ngurusin acara-acara, misalnya kayak ngepromosiin kampus, kayak yang buat big eventnya jurusan gitu. Oke. Emangnya Mas Em belum nyoba tak kuliah sambil bekerja seperti itu? Udah nyoba sih. Kalau kerja apa itu? Udah dapat apa? Kalau dari saya sendiri sih udah ngikut sampingan, kayak ada kan alumni saya gitu ya. Alumni itu kerja di ada satu perusahaan gitu yang cukup besar gitu, di pusatnya itu di Surabaya juga, jadi ngikut ke situ gitu. Untuk bayarannya emang ya cukup buat jajan, bukan cukup buat hidup. Iya paham Gitu sih. Seenggaknya kalau dari jajan udah bisa ditanggung sendiri. Bisa kalau mungkin kuliah masih perlu bantuan dari orang tua. masih perlu kalau dari dulu gitu sih. Oke, Mas Em. Memangnya Mas Em pengen nyoba kan bikin usaha bisnis sendiri seperti itu sama temen buat modal berdua? Kalau secara buat bisnis sendiri sih Mbak udah nyoba 2 kali gitu sih. Bisnis apa itu? Kalau yang pertama itu buatnya kayak parfum gitu sih Mbak. Jadi kayak buat racikannya sendiri, itu aku join 2 sama teman. Waktu itu ya udah join nyoba ngerjain. Pas waktu ngerjain itu untuk hal pemasarannya itu sempat laku Mbak, udah kalau nggak salah itu udah jutaan juga gitu omsetnya. Udah lumayan itu. bener lumayan, tapi masalahnya bukan di situnya Mbak. Pas Kendalanya waktunya ini kan aku join sama temen 2. Ini bingung di pembagian keuangannya gitu Mbak, namanya orang juga punya ego masing-masing kan Mbak ya. Orang pasti kayak mikirnya bagianku berapa, kerjaku ini lebih banyak loh, harusnya lebih banyak gitu. Makanya kalau dari aku itu pentingnya kayak hitam di atas putih gitu Mbak. Itu kayak harus ada bener-bener kontrak gitu Mbak. Jadi kacaunya emang udah di situ, akhirnya ya ujung-ujungnya ya udah pecah gitu. Mungkin gara-gara kuliah sambil ikuti organisasi jadi susah bagi waktunya mungkin ya Mas. Itu juga masuk sih Mbak. Yang kedua kendalanya kenanya di situ Mbak. Itu yang kedua ini bisnis apa? Kayak buat lebih ke milkshake gitu sih, kayak minuman gitu loh Mbak. Pengen tahu kayak misalnya eventan ada kayak boba gitu, ada kayak stand minuman gitu. Gitu Mbak. Pasarnya itu yang dicari ya emang kayak misalnya ada di jurusan ada event gitu. Ambilnya ke situ, masuknya ke situ. Cuma kan nggak setiap jurusan ada event gitu Mbak. Nggak setiap pas waktunya ada orang event kuliahku kosong. Jadinya di situ Mbak. Jadi emang ya udah beli bahan tapi udah nggak kejual terus, ya akhirnya ya males ya udah gitu. Gara-gara kurang itu ya, emang kurang ada waktu luang, waktunya kurang sih Mbak kalau ke situ sih. Tapi masih berhubungan baik kan sama temennya? Kalau sama teman-teman ya alhamdulillah baik gitu Mbak. Cuma ya emang kalau teman ya baiknya ya udah baik nongkrong gitu sih Mbak. Kok cowok kan emang gitu ya, nggak terlalu dipikir ya gitu sih Mbak. Ya cuma berarti bisnis yang pertama dan kedua ini satu orang yang sama apa beda? Beda, yang kedua sendirian. Soalnya kan udah dapat pengalaman dari yang pertama gitu ya Mbak. Yang pertama wah kalau join gini takut ribet nanti baginya ininya gitunya. Ya udah nyoba sendiri tapi malah waktunya gitu boros banget. Nggak mampu juga ya? Nggak mampu Mbak kalau handle sendiri. Bener. Ya susah Mas, kuliah sambil ikut organisasi sambil kerja juga, pontang-panting banget itu pastinya. Iya sih Mbak, cuma emang ya mikirnya gimana ya Mbak, Kak, kapan sih ya aku bisa sukses gitu. Pasti Mas, kalau udah usaha pasti ya nggak mungkin sekarang udah berusaha dan sekarang juga ya sukses, nggak mungkin gitu, perlu waktu yang cukup lama dan sabar, ikhlas seperti itu. Makanya Mbak, sempet kemarin tuh kayak gimana sih kayak biar bisa waktunya dikit tapi kita kayak bisa kayak spend waktu dikit tapi kita bisa dapat income banyak gitu. Kemarin kan yang dari FYP Kak Mbak tahu kayak Indra Kents gitu, yang biasanya slogannya murah banget gitu. Iya. Itu sama kayak Doni Salmanan itu kan mereka itu kayak suksesnya itu via dari trading investasi.
gitu aku kayak malah nyoba terjun ke sana gitu mbak. Jadi ya namanya investasi ya mbak ya, ada high risk high returnnya juga, maksudnya resikonya dapatnya besar tapi emang ya resikonya juga malah besar gitu sih mbak. Pas nyobain pertama ya udah kayak untung ya, ternyata habis itu ya los malah tambah bikin stres. Udah kuliah setengah-setengah dimarahin dosen, investasi boncos ya malah tambah pusing lagi sih gitu sih mbak, gitu sih. Mas kalau saya Kurang aja. 1, 2, 3. Mungkin haus mas, bisa sambil diminum airnya. Oh iya boleh. Ya silakan. Maaf ya cuman adanya itu aja. Kalau mau juga jajannya silakan dicicipi. Oh ini boleh mbak ya? Ya nggak apa-apa silakan kan. Nanti saya tahu. takutnya ada bill tambahan gitu mbak, malah disuruh bayar tambahkan Ya kayak. enggak lah. Oh, iya Kan boleh mbak ya. Silakan, nggak apa silakan. Mbaknya sendiri mau nggak? Enggak, saya sudah Sudah sering silakan. Rasanya kayak popok bayi. Namanya maksudnya pernah? Enggak lagi mau bercanda. Enak kok mbak, enak. Saya tunggu dulu aja ya untuk melanjutkannya. Oh, oke. Lu mbak udah berapa tahun mbak kerja kayak gini mbak? Saya jalan 2 tahun sih sama bulan depan. Udah 2 tahun? Jalan, masih belum. Oh masih belum. Bulan depan baru 2 tahun. Mbaknya udah nikah belum? Saya mau nikah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau ya mbak ya? Ya iyalah mas, ayam aja gak mandi ada yang mau. Oh bisa aja mbak ya. Sudah minum lagi mas. Kamu dibawa pulang juga nggak apa-apa mas. Mau dulu kan mbak? Iya nggak apa. Masih banyak kok stoknya. Ini untuk klien semua ya mbak? Bukan hanya untuk klien, untuk semua tamu yang datang. Berarti kalau lapar kesini numpang makan boleh mbak? Nggak apa-apa. Oh ya boleh. Cukup sih mbak. Sudah lagi. Gak apa, santai aja mas di sini. Ya nggak apa mbak. Oke, saya lanjut lagi ya. Oh iya. Kalau boleh tahu emangnya teman di kelas atau di lingkungan Nasem di Surabaya itu rata-rata bekerja apa kebanyakan seperti main, nganggur seperti itu? Kalau dari skala kayak mayoritasnya itu sih mbak ya banyak ya udah main-main aja sih mbak, kayak mahasiswa ya seputar kayak kuliah, ngerjain tugas, pulang organisasi ya udah gitu sih mbak. Cuma ada beberapa juga yang kayak kerja sampingan gitu. Cuma ya emang kalau kerja sampingannya kayak gitu berapa sih mbak gitu gajinya gitu. Tapi lumayan kan mas daripada tidak sama sekali. Iya sih mbak lumayan. Kira-kira berapa persen itu lebih banyak yang bekerja atau yang tidak bekerja? Yang enggak sih mbak, lebih ke yang enggak. Kalau yang bekerja paling ya udah 10% 15% lah mbak. Bisa dihitung paling ya 5 orang lah paling satu angkatan gitu sih. Berarti sedikit banget ya? Ya sedikit, lumayan. Dorongan apa yang membuat Masim tuh sampai ingin kuliah sambil bekerja dan sampai mempunyai pemikiran yang dewasa seperti ini, pengen membantu kedua orang tua? Kalau dari saya itu lebih ke gimana mbak, pas waktu biasanya kalau pulang sih mbak, kan namanya mahasiswa kan asalnya kan ya dari Gresik sendiri kan, cuma biasanya kan ke Surabaya kuliah. Kalau pulang gitu kayak pas waktunya ngeliat orang tua lagi kerja gitu ya ngerasa kayak gitu sih mbak, kayak sedih gitu, kayak aduh orang tua udah tambah tua, masa aku yang paling tua ini masih ngerepotin gitu terus gitu. Dan itu ya udah malah jadi beban sendiri gitu sih mbak.
gimana ya caranya biar sukses muda, sukses before 20 mungkin ya. Sekarang kan udah 20-an, mungkin sukses before ya 25 gitu sih Mbak ya, mungkin sih itu aja. Kekurangan dan kelebihan pemilihan sekarang. Gitu sih. Berarti kebanyakan rata-rata pemainnya Masim ini orang berada ya, kayak dan mampu seperti itu. Ya bener, orang saya ngekos yang lain malah tinggal di apartemen Mbak. Ngeri Mas dengerin seperti itu ya. Gitu sih. Minder nggak sih? Oh kalau dari minder kayak insecure gitu ya enggak sih Mbak. Kalau itu ya udah biasa aja. Iya. Karena emang mindsetnya kan jangan gengsi karena apa yang kamu gunakan, apa yang kamu tinggali, tapi gengsi karena dengan apa yang apa ya? Apa itu? Enggak sih Mbak, ya jadi emang kalau dari mindernya enggak sih, kalau kayak insecure gitu kalau mereka lebih kaya enggak, karena ya harta orang tua gitu Mbak. Kalau semisal mereka udah sukses, udah kaya segitu dengan usahanya sendiri ya mungkin ya beda lagi sih Mbak ceritanya. Kalau ditanya minder ya banget sih kalau gitu, jadi lebih ke gitu apalagi sih. Jauh dari orang tua. Bener Mbak, otomatis kan ya sangunya juga gitu sih Mbak. Tapi apakah orang tua Sam mengizinkan untuk kuliah sambil bekerja? Biasanya kan ada sih orang tua yang fokus kuliah aja, kalau masalah dia itu urusan orang tua gitu. Kalau dari orang tua sih Mbak ya ada sih Mbak, kalau yang dari ayah itu ya udah nggak boleh gitu, ya fokus kuliah aja gitu, nggak usah kayak terlalu organisasi juga, ya udah yang penting lulus ya udah gitu, targetnya emang ya udah kuliah biar nanti kerjanya enak gitu sih. Kalau dari ibu sih sebenarnya nggak terlalu beratin gitu, yang penting nggak ganggu kuliahmu nggak keganggu, ya udah bebas terserah kamu gitu sih, mau kerja mau organisasi mau cuma tidur gitu ya nggak apa-apa gitu dari sih. Ibu itu? Iya dari ibu. Lebih tegasan dari ayah ya? Ya kalau dari ayah ya udah tegas langsung kayak kuliah masalah biaya ya udah urusan emang tanggungan orang tua gitu sih. Berarti ibunya Masim ini tidak terlalu tegas, kayak yang santai aja, yang penting fokus. Iya gitu. yang penting fokus, yang penting nggak ninggalin gitu. Kalau kan secara kalau dari kuliah namanya belajar udah hal kewajiban gitu, yang penting kewajibannya aman ya udah sih, mau sisanya ya udah terserah gitu, nggak terlalu nuntut yang harus kamu kuliah terus gitu, enggak gitu. Mas kalau pulang ke Gresik itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Enggak terus sih, cuma ya udah paling ya 2 bulan sekali itulah, paling ya nyambang di rumah aja sih. Di rumah bisa berapa hari? Ya paling ya ambil Sabtu minggunya aja gitu sih Mbak, kecuali liburan semester misal ini nih kan kemarin habis UAS itu kan ada libur sebulan 2 bulan gitu, ya udah itu yang paling lama gitu buat me time sama keluarganya gitu, quality time-nya gitu. Kalau untuk ya hari-hari biasanya pas waktunya kuliah kan liburnya cuma Sabtu Minggu nih. Iya. Jadi pulang sebulan atau 2 bulan sekali gitu ya, cuma pulang Jumat paling ya udah Minggu malam atau Senin pagi lah gitu udah pulang gitu sih, selama itu balik. Tapi Masim ini termasuk apa ya, lagi yang semangat kuliah, mau dan ada kemauan, itu kan udah bagus banget Mas. Mau kuliah sambil ikut organisasi aja itu udah bagus banget, apalagi sambil bekerja, ingin mengurangi beban orang tua, membantu apa ya, meringankan biaya yang di pengeluaran di setiap bulannya gitu. Kalau dibandingin sama teman-teman masih lainnya kan banyak tuh yang kuliah cuman kuliah aja gitu. Nggak terlalu mikirin apa itu kerja nanti aja setelah kuliah, mungkin kebanyakan harus fokus aja kuliah. Mungkin itu bagi mahasiswa yang cukup atau apa ya, mampu seperti udah itu. Udah kayak ya udah kayak udah mati mereka udah siap kuburannya gitu sih. Kayak mau nikah itu udah siap uangnya gitu sih. Masa rata-rata itu kaya gitu? Rata-rata sih beberapa kayak kalau dari skala kayanya gitu ada sekitar 50-60% lah dari siswa gitu. Ada yang cukup, cuma ada beberapa sekian persen juga yang emang kurang gitu sih, kayak dapat beasiswa gitu. Nah ini temannya Mas yang 10% orang yang bekerja ini kerjanya itu apa aja? Lebih ke apa sih Mbak ya, kan sekarang kan masa pandemi juga ya Mbak, kan kuliahnya serba online gitu.
ada yang nyambi kayak jadi barista kafe gitu Oh Mbak. iya. Ada yang nyambi kayak nggak ngerti gitu, ada yang ngurus kayak website Fiverr gitu sih Mbak, kayak jasa tulis gitu sih Mbak, ada yang jasa joki, ada yang temanku main game itu seringnya Oh, Mobile Legends itu dah. ya Oh iya, saya tahu, pernah tahu juga itu malah sering buka joki, itu juga lumayan banyak juga sih Mbak duitnya gitu sih, nyambi Iya. gituan. Kemarin saya pernah tahu tetangga saya itu menang dapat 1 jutaan, juara 1. Iya gitu Mbak. Kalau Lumayan ya, padahal game gitu. itu sih Mbak, dari lomba-lombanya sih Mbak. Itu kalau juaranya skalanya kabupaten itu malah bisa kayak minimal itu dapatnya itu 5 juta gitu, juara 1 gitu. Cuma untuk dari joki-jokinya sendiri nih Mbak ya, satu joki, satu penjoki itu ya Mbak, itu sebulan itu bisa 5 juta sampai 10 juta loh Mbak uang. Gitu Mbak. Cuma emang ya udah hobi mereka bisa ngasilin ya emang rezeki gitu sih. Namanya kalau gajinya teman Mas Em yang pertama itu kerja apa yang di kafe itu? Jadi barista. Itu berapa sih kira-kira gajinya? Paling 1,5, hampir 2 gitu lah, 1,8 gitu, 1,5, ada yang 1,2, tergantung kafenya gitu sih. Ada yang kafe di Gresik, ada yang kafe di Surabaya bayar, itu yang setahu saya gitu. Tapi itu lumayan sih kalau menurut saya buat jajan sehari-hari, bahkan kalau ditabung bisa bantu biaya kuliah juga. Iya sih Mbak. Kenapa Mas Em tidak ingin mencoba seperti temannya Mas Em yang bekerja di kafe itu? Sebenarnya sih Mbak, bukannya lebih ke nggak mau sih gitu sih kalau kerja di kafe, cuma pas emang waktu kayak dipikir-pikir ya Mbak ya, misalnya kerja di kafe nih, spend waktunya yang kamu kasih itu lebih gitu, Mbak. Maksudnya terlalu lama gitu. Rata-rata kan ada yang shift 8 jam gitu, 6 sampai 8 jam, kalau nggak 8 sampai 12 jam gitu sih Mbak. Mungkin 1,2, mungkin 1,8 itu udah cukup worth it lah mungkin untuk mahasiswa gitu. Cuma waktu yang dihabisin juga Mbak segitu banyak. Misal nih Mbaknya ambil shiftnya jam 9 pagi ya, 9 pagi berarti mungkin 8 jam sampai jam 5 ya Mbak ya, mungkin jam 5 gitulah, jam 6 gitu ya, gitu segitulah, 8 jam 9 jam gitu. Itu udah makan waktu jam kuliah banyak loh Mbak, maksudnya kan nggak sih, walaupun mungkin kita online mungkin bisa join aja gitu via Zoom, mungkin join aja HP, nanti kita tinggal sambil kerja. Kalau menurutku itu malah ya udah terlalu banyak waktu yang dikeluarin, terus ya malah tambah nggak paham kuliah, malah tambah lebih ninggalin kuliah gitu sih, malah ya gimana ngadepnya ke orang tua kalau gitu. Padahal sedangkan harapan orang tua tuh fokus ke kuliah bukan kerja. Ya gitu. Tapi kalau yang di kafe ini lebih berat gak sih, 8 sampai 8 jam seperti itu? Iya sih Mbak, lumayan berat juga sih. Belum lagi istirahatnya, belum lagi kuliahnya, belum lagi organisasi. Cuma rata-rata temen-temen yang ikut sih ya fine aja sih, soalnya dari mereka nggak terlalu memberatin hal kuliah juga gitu. Walaupun mereka bolos kuliah cuma join Zoom nggak paham gitu, malah ya udah santai aja sih mereka, makanya gitu sih Mbak. Gitu sih kalau kenapa aku kok ngambil ke situ gitu sih. Sudah 2 menit dan oh iya Mas Em, bisnis Mas Em yang pertama yang parfum itu yang bersama partner Mas Em itu terbilang laris gak sih sebelumnya? Alhamdulillah cukup laris sih Mbak. Kendalanya cuma gara-gara di partner ya? Iya, partner kerjanya itu sih agak ya aneh gitu kan. Nggak nyambung gitu ya? Kurang sefrekuensi gimana ya Mbak ya. Dari dia mungkin dia bisa buatnya gitu, cuma emang ya buat kerjanya dia masih kurang gitu loh Mbak. Aku yang capek-capek tapi malah Gajinya dia yang mau minta banyak gitu sih. Iya. Gitu sih. Kenapa Mas Em tidak mencoba mengembangkan bisnis itu lagi, tapi menjadi bisnis pribadi, nggak berdua? Berarti dari buat saya sendiri gitu, nggak sama partneran lagi gitu. Itu bisnisnya lumayan lancar kan? Alhamdulillah lancar sih Mbak. Soalnya emang gencarnya sih di promosinya gitu. Jadi emang ya udah ngirim-ngirim. Jadi aku jualnya lewat Shopee, Tokopedia gitu, lewat marketplace gitu sih Mbak. Lumayan loh Mas Em, itu kan udah terbilang sudah rame yang beli dan sudah gitu, iya sih. Sudah udah banyak, udah mencar kemana-mana produk itu. Kenapa tidak dilanjutkan lagi? Kalau
kalau saya sih mbak, sebagai saya misalnya sendiri gitu, sebenarnya mau sih ada kayak keinginan juga buat jual produknya lagi, cuma emang dari saya tuh nggak bisanya di, karena saya tuh kan gini, saya kan join dua sama partner saya yang bagian buat parfumnya, saya yang bagian marketing gitu mbak. Jadi untuk saya skill untuk meracik parfum gitu, kayak cari wangi baru, cari rasa baru gitu, emang kalau dari saya sendiri tuh kurang bisa gitu mbak. Makanya kalau buat di parfum itu kayak aku itu nggak expert gitu. Siapa itu mbak? Anak saya. Oh ini. Iya. Halo, namanya siapa mbak? Namanya Halo. Malika. Halo Malika. Ya, bisa dilanjut Iya, mas. ya gitu mbak. Jadi emang apa namanya? Kenapa? Jadi Iya, emang Mas. apa? Kalau saya tuh bukan bakat saya di parfum gitu sih mbak. Makanya kalau udah buat ngelanjutin parfum itu kurang bisa dibuatnya mbak. Kan bagian saya waktu saya partneran itu bagian marketingnya sih, bagian jualannya gitu sih mbak. Oh iya iya. Makanya sih. Mama datang. Apa? Kamu nggak mau ya? Sih mama pipis dulu. Jadi planning Mas Sam kedepannya ini gimana? Oh, kalau aku sih mbak, rencananya mungkin sih habis ini ya udah kayak ya udah pulang ya, melanjutkan hari-hari biasa kayak kuliah. Mungkin aku kayak pengen konsisten gitu, sehari gitu spend waktu 2 jam 3 jam gitu mbak. Yang betul tadi yang didiskusiin juga itu, kayaknya mau belajar ke teman saya itu gimana cara kayak untuk investasinya di dunia kayak cryptocurrency. Mungkin kalau bisa tradingnya di futuresnya juga mungkin oke sih mbak. Soalnya itu lumayan juga buat income tambahan juga, waktunya yang digunain dikit bisa buat belajar juga ke depannya. Mungkin itu sih mbak. Soalnya kalau dari kemarin-kemarin aku nyarinya kayak bingung gitu sih, aku kayak mau ngapain, harus gimana gitu sih mbak. Ya mungkin bener kata mbaknya, mungkin sih bisa sambil belajar juga sama itu sih mbak. Ya kayak gitu sih mungkin. Jadi apa? Hmm, ini dekat ya. Ya terus cepet-cepet. Jadi Mas Sam sambil belajar sama teman-temannya ya. Iya gitu sih mbak mungkin. Oke, baik. Saya simpulan pada konseling pada hari ini, Mas Sam untuk masalah kerja sambil kuliah itu bisa dibarengi atau dibelajari bersama teman-teman Mas Sam yang sudah bekerja, sudah mahir ya, agar lebih mudah dan Mas Sam lebih bisa memahami cara membagi waktu, cara kinerja bekerja yang yang bagus gitu loh. Maksudnya ambil kerja di waktu kuliah, iya ada waktu luang sambil kuliah, sambil berorganisasi juga seperti itu. Mungkin itu saja Mas Sam yang bisa saya berikan. Jika Mas Sam ingin balik lagi ke sini bisa kontak WA saya. Oh ya mbak, yang WA-nya yang saya semalam itu pakai ya mbak? Iya. Mungkin saya nanti bisa di save juga nomor saya. Udah di save belum mbak ya? Oh, habis ini saya cari lagi ya. Oh biasa, kliennya banyak ya mbak? Iya, bentar lagi ada lagi sih. Tapi saya habis ini masih mau istirahat dulu sebentar. Oh iya mbak, belum tidur ya dari tadi siang? Iya. Jagain anak tadi? Itu bukan anak saya Mas Sam. Oh itu bukan? Sorry, kan saya tuh lupa memberitahu kalau itu anak angkat saya, kan saya memang belum punya anak, jadinya saya menganggap anak dulu. Oh iya mbak. Saya belum berkeluarga soalnya. Oh dikirain gitu. Yeah. Kan di awal tadi saya sudah kasih tahu kalau belum. Makanya kayak ada kebedaan gitu, ketidakmiripan. Iya. Ya udah sih. Yaudah sih mbak, mungkin aku juga udah ditungguin. Nanti misalnya kayak ada nanti terkendala ke depannya mungkin bisa ya mbak ya, langsung kontak mungkin saya datang ke sini. Soalnya udah ditungguin juga teman saya di depan. Yaudah ya mbak ya, makasih waktunya buat nyempetin gitu ya mbak, buat konsul ini ya mbak ya. Makasih udah mbak, selamat siang mbak. Iya.